Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur, sore hari ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan, untuk kembali kita menyembah Dia, memuji Dia, berbakti, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia yang layak kami puja, yang layak kita sembah sebagai Raja. Kita mulai ibadah kita sore hari ini, mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau puja Dia, Yesus yang layak kita sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selalu ada bersama kita, kita pasti ditolong. Karena hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan, iblis dikalahkan. Kita pujikan pujian ini dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama
dikalahkan, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya, ada kemenangan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Puji Tuhan, saya beri kesempatan kur kaum ibu untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ujian kaum wanita, biar kita senantiasa duduk dekat di kakinya Yesus. Karena di situ kita
kita akan beroleh berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati, kita siapkan hati untuk terima firman Allah. Kembali saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap percaya, jangan pernah ragu akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Amin, haleluya. Kami mau tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, sungguh ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan dengan percaya, apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Amin, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu,
Yesus ku percaya padamu. Haleluya. Kami mau percaya kepadamu. Terima kasih Yesus. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Saudara Rangga berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan ke hamba-Nya. Haleluya Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Kau telah kumpulkan kami, Kau telah berikan kesempatan kami ya Tuhan untuk kami dapat kembali beribadah ya Tuhan pada sore hari ini. Dan tiba saatnya untuk kami mendengarkan pada firman-Mu ya Tuhan. Sucikan ruangan ini terlebih setiap hati kami ya Tuhan untuk menerima pada firman-Mu. Dan Kau urapi ya Tuhan lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan pada firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini untuk mengungkapkan isi hati Engkau ya Tuhan. Tuhan sebentar kami akan menerima sebagian pada firman-Mu, kami mau sambut firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat petang bagi kita semua, salam sejahtera dalam kasih Yesus, selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah pertengahan minggu, petang hari ini. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Injil Markus. Kita masuk pada ayat yang pertama. Kalau beberapa minggu atau bulan yang lalu kita belajar tentang autobiografi, tentang kehidupan penulis yaitu Yohanes Markus. Dan sekarang kita akan masuk pembahasan ayat demi ayat. Saya beri judul khusus sore hari ini identitas Injil ya, identitas Injil. Markus 1 ayat yang pertama, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya. Kalau kita melihat dan kita membandingkan dengan Injil-Injil yang lain, Injil Markus ini tidak mencantumkan atau tidak membahas tentang silsilah Yesus Kristus, dan Markus juga tidak mencatat tentang kelahiran Yesus Kristus yang pada waktu itu sangat penting bagi kalangan orang Yahudi. Maka dari itu kalau kita melihat dalam Injil Matius maupun Injil Lukas dicantumkan tentang silsilah ya. Kalau Injil Matius dimulai dari Adam dan kebanyakan nama-nama yang tercantum adalah golongan raja-raja, maka Injil Matius mengatakan bahwa Yesus itu adalah raja ya. Yesus adalah raja yang dikhususkan untuk orang Yahudi. Dan Markus tidak mencatat akan hal itu. Namun, kita telah belajar tujuan Markus menulis Injil Markus, yaitu untuk orang-orang non-Yahudi, ya, khususnya bangsa Romawi pada waktu itu. Ya. Romawi tidak akan mempedulikan tentang silsilah, tidak akan mempedulikan tentang kelahiran Yesus. Karena bagi mereka, orang-orang Romawi, intinya kalau saudara mempelajari dalam Alkitab, mereka itu maunya langsung to the point ya. Apa maksudnya, apa tujuannya Yesus itu datang. Juga ditujukan untuk orang-orang Yunani. Ketika Paulus menghadapi perkara permasalahan dalam pemberitaan Injil, orang-orang Yunani berkata, nanti saja aku mendengar tentang kebangkitan orang mati. Dan Paulus mencatat orang-orang Yunani hanya ingin mengetahui sesuatu yang baru bagi mereka. Nah, maka dari itu Markus walaupun dia orang Yahudi menulis untuk non-Yahudi dan lebih menonjolkan aspek kehambaan Yesus. Ya, maka Markus langsung mencatat tentang segala perbuatan Yesus yang menjelaskan aspek kehambaannya. Nah, ayat yang pertama dimulaikan dengan kata inilah permulaan, in the beginning ya. Dan kita mau belajar pada petang hari ini ada beberapa ayat di Alkitab yang kalimat pertamanya dibuka dengan kata ya awal mulanya
atau pada mulanya atau permulaan. Dan kita akan pelajari mengapa Markus mencatat inilah permulaan. Dan kita akan melihat beberapa contoh dahulu di Alkitab. Kata-kata pembukaan dari ayat yang pertama diawali dengan kata awal mulanya, pada mulanya atau permulaan. Yang jelas kita buka dalam Kejadian pertama ayat yang pertama. Kejadian pertama ayat yang pertama tercatat pada mulanya Allah. Kalau Markus tadi, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, mari kita buka dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Ayat yang sudah sangat terkenal bagi kita ya. Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita lompat ayat 29 sampai 30. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Perhatikan, sebab dia telah ada sebelum aku. Mundur kita ayat yang ke-15. Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, kalau Yohanes ini, Yohanes Pembaptis mencatat bahwa dia telah ada sebelum aku. Nah, menurut kelahiran secara jasmani, siapa dulu saudara yang lahir? Yohanes Pembaptis, beda 6 bulan dengan Yesus. Tetapi Yohanes Pembaptis lebih melihat bukan dari sisi kemanusiawian Yesus, melainkan melihat dari sisi keilahiannya bahwa dia telah ada sebelum aku. Dia telah ada, berarti pada mulanya. Nah, kita perlu pelajari sebagai jemaat Tuhan, apa artinya ketika dalam Kejadian yang pertama, ayat yang pertama, ya dalam bahasa Ibrani, kitab Kejadian itu namanya Beresit. Beresit diterjemahkan dalam bahasa Inggris Genesis dan bahasa Indonesia Kejadian. Menceritakan tentang kejadian seluruhnya mulai dari permulaan. Namun itu membahas tentang segala ciptaan, tidak membahas tentang Allah. Diceritakan dengan urutan awal mula kejadian, tetapi Allah tidak diceritakan awalnya, awal kejadiannya, melainkan apa yang diciptakan Allah. Nah, kita akan pelajari apa artinya saudara, bahwa semuanya ini berbicara tentang eksistensi atau keberadaan Allah, yaitu Allah yang kekal. Pada mulanya mengandung unsur kekekalan. Allah yang kekal. Nah, Allah yang kekal berarti tidak ada waktu yang membatasi. Maka dari itu Kejadian 1 ayat 1 itu berbicara tentang eksistensi keberadaan Allah yang kekal. Dan tidak ada satupun yang dapat menceritakan Allah itu dari mana asalnya, kapan munculnya, tidak bisa. Ilmu pengetahuan apapun tidak bisa sebab dia kekal. Tidak dibatasi oleh waktu yang sementara.
Walaupun dia pemilik waktu. Bagi Allah waktu itu tidak penting. Nah, bagi Allah ya, waktu itu tidak penting. Sebab dia pemilik waktu. Namun dia bekerja dalam waktu yang sementara. Di mana waktu yang sementara itu adalah milik kita. Allah yang kekal berarti tidak ada yang awal bagi dia dan tidak ada akhirnya. Maka dia katakan, akulah, Yesus katakan Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir dalam kekekalan. Baru ketika dosa muncul, timbullah waktu. Namun Allah tetap berkuasa atas waktu yang sementara sebab dia Allah yang kekal. Dan Allah ini telah ada di waktu yang lampau, yang ada sekarang ini, maupun yang akan datang nanti. Allah dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, itu dinyatakan eksistensi keberadaannya melalui Yesus Kristus, yang dicatat oleh penulis kitab Ibrani Paulus. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, ya, dulu, sekarang, dan selamanya nanti. Dia tidak awal, dia tidak ada awal, dia tidak ada akhir. Ini Allah kita. Dia kekal, yang berkuasa atas waktu yang tidak kekal. Dia tidak terpengaruh oleh apapun, melainkan berkuasa atas segala sesuatu. Pada mulanya Allah, Kejadian 1 ayat 1. Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman. Siapa itu? Allah. Markus mencatat, inilah permulaan Injil tentang Yesus. Dia Tuhan, dia Allah. Jadi ketika Kejadian 1 ayat 1 dibuka dengan inilah pada mulanya Allah, berarti ini menunjukkan bahwa semuanya itu tentang Allah. Semuanya itu tentang Yesus. Maka dibuka pada mulanya, wahyu terakhir dikatakan amin. Allah yang memulaikan segala sesuatu ditutup dengan amin. Allah yang mengakhiri segala sesuatu. Yang berarti benar dan sungguh benar. Maka dari itu kita berdoa amin, itu artinya berarti benar dan sungguh benar. Aku, Yesus eksistensinya kekal, dia memulaikan segalanya, dan dia tutup dalam wahyu melalui kedatangannya serta berkata, amin. Yang awal dan yang akhir. Kalau bahasa Ibrani, Alef dan Taf. Bahasa Yunani, Alfa dan Omega. Bahasa Indonesia, A sampai Z. Semuanya tentang Allah. Nah, kalau ini menunjukkan bahwa semuanya tentang Allah, berarti hidup saya dan saudara pun juga harus tentang Allah. Apa maksudnya? Bukan diri kita yang kita tonjolkan, bukan diri kita yang kita megahkan, melainkan semua tentang Allah. All about Jesus. Semua tentang Yesus, pokoknya kabeh ku Yesus. Kalau saudara dipuji berhasil, katakan Yesus. Kalau saudara diberkati dengan kekayaan, oh kamu sugih ya, semua berkat Yesus. Kamu sekolah untuk apa? Untuk pinter ya, tapi semata-mata untuk Yesus. Kita beribadah untuk apa? Untuk dapat berkat, untuk dapat mujizat, ya itu bagian dari yang Tuhan kerjakan dalam ibadat. Namun lebih penting dari itu, apa tujuanmu ibadah? Karena Yesus. Kamu bekerja karena apa? Untuk mencukupi kebutuhan, iya. Tapi lebih daripada itu yang utama, aku bekerja
karena Yesus dan untuk Yesus. Kalau saudara dan saya belajar dalam hidup ini bahwa semuanya ini untuk Yesus, ya, maka kita akan selalu merendahkan diri dan mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Pada mulanya adalah firman Yohanes. Siapa itu firman? Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bersama-sama bersatu, ecat. Dan firman itu adalah Allah. Allah semuanya. Allah semuanya. Sekarang kita kembali dalam Injil Markus. Inilah permulaan Injil. Ya, sekarang kita masuk kata Injil. Ya, kata Injil, inilah permulaan Injil. Ya, tentang Yesus Kristus. Arti Injil adalah kabar baik atau kabar kesukaan. Kabar baik, kabar kesukaan dari mana? Yang berasal dari Allah sendiri untuk manusia. Secara khusus, ya, kita belajar secara khusus, Injil itu dibagi menjadi 4. Yang kita kenal juga dengan Injil sinoptik. Ya, sinoptik. Apa itu Injil sinoptik? Injil yang saling melengkapi dan saling berhubungan satu dengan yang lain berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Nah, kita mengenal 4 Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Itu secara khusus ya, Injil ada 4. Dan mengapa keempat kitab ini disebut Injil? Sedangkan kisah para rasul atau perjanjian lama, perjanjian baru setelah Injil Yohanes kok enggak tertulis Injil? Nah, nanti kita akan pelajari itu. Mengapa keempat kitab ini disebut Injil? Karena keempat kitab ini mencatat secara khusus tentang pribadi Yesus. Kehidupan dan pelayanannya Yesus selama ada di muka bumi 3,5 tahun lamanya. Jadi sentralnya Yesus, yang dibahas khusus tentang pribadi Yesus. Segala perbuatannya, segala mujizatnya, segala kehidupannya, serta pelayanannya yang ada di muka bumi selama 3,5 tahun lamanya. Nah, kalau Yesus hidup di muka bumi dari dia lahir sebagai seorang manusia sampai dia naik ke surga, itu kurang lebih umurnya 33,5 tahun. Namun memulaikan pelayanannya pada usia 30 tahun. Dan mampu menyelesaikan tugas pelayanannya hanya 3,5 tahun yang berefek besar sampai sekarang. Dari sini kita lihatnya bahwa waktu di hadapan Yesus tidak mempengaruhi hidupnya. Yesus hanya melayani 3,5 tahun menurut catatan Alkitab kita. Namun dampaknya sampai hari ini. Dan penduduk yang beragama Kristen ya, baik yang sungguh-sungguh ataupun KTP, itu 3,5 miliar. Dan mayoritas di muka bumi ini penganut Yesus. Dan kita lihat semakin banyak orang yang percaya pada Yesus. Hampir di setiap YouTube kita melihat bagaimana orang-orang yang disebut murtadin. Ya. Dulu belum percaya Yesus menjadi percaya. Siapapun, gelombang-gelombang kebangkitan rohani, kebangkitan iman di mana-mana terjadi. Walaupun hanya 3,5 tahun, Yesus melayani dan efeknya sampai sekarang. Dampaknya, hasilnya luar biasa.
Dan keempat Injil mencatat secara khusus tentang pribadi Yesus. Pusatnya Yesus. Itu selama dia ada di muka bumi. Nah, sekarang kita akan pelajari lebih lanjut. Namun, secara keseluruhan atau secara luas yang dimaksud dengan Injil adalah seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang terdiri dari 66 kitab atau buku. Maka dari itu saudaraku, dalam setiap lembar Alkitab kita, mulai dari Kejadian pertama sampai kitab Wahyu, lebih spesifik, lebih khusus, semuanya berbicara tentang Yesus. Yesus dinyatakan sebagai. Dalam kitab Kejadian sudah berbicara tentang Yesus bahwa dia adalah benih perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dalam kitab Keluaran digambarkan Yesus sebagai pelepas umatnya atas perbudakan Mesir. Yang digambarkan melalui bangsa Israel yang diperbudak Mesir. Mesir gambaran dunia, gambaran dosa. Dan Allah melepaskan mereka untuk menuju ke tanah Kanaan. Dalam Injil dikatakan tanah Kanaan yang samawi adalah sorga yang mulia. Dan Yesus datang untuk membebaskan kita dari perbudakan Mesir, tanda kutip dunia dan dosa. Nah, ini sejenak saja. Dalam imamat menggambarkan tentang imam-imam, di situ kita melihat tentang sosok imam besar yang dinyatakan dalam pribadi Harun untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Kemarin sudah kita bahas dalam ibadah doa penghiburan. Walaupun imam besar penuh kelemahan, dan sekarang kita memiliki imam besar agung Yesus Kristus yang mengerti segala kelemahan, yang mengerti segala apa yang kita hadapi. Jadi Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang terdiri dari 66 kitab atau buku, itu semua berbicara tentang Yesus. Kabar baik, ya, inti atau benang merah dari keseluruhan Injil adalah kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia-manusia di muka bumi. Ini benang merah atau inti dari keseluruhan Injil Alkitab kita. Itu berbicara tentang kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia-manusia di muka bumi. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang rusak akibat dosa. Allah datang ke dalam dunia dalam pribadi Yesus bukan untuk menyelesaikan perkara-perkara jasmani. Bukan untuk memberkati umatnya dengan perkara-perkara jasmani. Tidak, saudara. Tapi lebih khusus, Yesus datang kepada dunia untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, yaitu dosa. Kalau dosa sudah terselesaikan, pemulihan apapun pasti terjadi. Mujizat apapun pasti terjadi. Berkat jasmani pun juga pasti terjadi. Pemulihan hubungan manusia dengan Allah yang rusak akibat dosa. Ya. Dan Markus menyatakan secara tegas, inilah Injil tentang Yesus Kristus. Ya, Yesus itu artinya Allah yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Maka dari itu ketika Petrus dan rasul-rasul yang lain dihadapkan kepada mahkamah agama, mereka bersaksi. Dan di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya manusia itu diselamatkan, selain nama Yesus. Maka Yesus artinya Allah yang menyelamatkan. Kristus yang diurapi.
Markus menjelaskan secara tegas, inilah Injil tentang Yesus yang menyelamatkan dalam urapan Roh Kudus. Dan secara khusus mengatakan dan membahas Yesus sebagai seorang hamba yang melayani manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Inilah Yesus. Kabar baik buat saya dan saudara. Namun ada tugas saudara, jangan sampai kabar baik ini berhenti sampai di kita. Kabarkanlah kabar baik ini kepada yang lain, yang belum percaya pada Yesus. Kabar baik, kabar kesukaan. Mari kita lihat sejenak dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 kalau enggak salah ya. Oh, maaf, 2 Timotius 3 ayat 16. Inilah kabar baik itu saudara. Inilah kabar baik itu. Jadi kabar baik, kabar kesukaan bukan hanya berisi tentang pengampunan dosa, keberkatan, pemulihan dan lain sebagainya. Namun ini yang kita pegang. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, mengajar itu ya berisi didikan saudara, berisi pengetahuan. Seperti kita malam hari ini, kita diajar ya, beroleh pengajaran tentang Injil Markus. Untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau firman Tuhan itu menegur kita, menemplak kita, itulah kabar baik, kabar kesukaan. Allah masih mengasihi kita, bersyukur kita masih ditegur oleh firman Tuhan. Bersyukur firman Tuhan masih menyatakan dosa kita. Makanya tidak perlu kita tersinggung, tidak perlu kita sakit hati. Firman Tuhan ini enggak enak. Firman Tuhan ini pahit. Nah, padahal firman Tuhan katakan untuk menyatakan kesalahan. Nah, Kristus yang diurapi ini berbicara tentang Roh Kudus. Salah satu fungsi Roh Kudus ialah menginsafkan manusia akan dosa. Kamu tadi wis salah, kamu tadi wis enggak benar, kamu tadi sudah ngomong salah, kamu tadi sudah berpikir enggak benar, kamu tadi sudah melakukan yang tidak benar, yang tidak baik. Itu Roh Kudus menginsafkan dan kita, oh iya, terima kasih Tuhan. Untuk memperbaiki kelakuan. Banyak kesaksian-kesaksian di Alkitab, kelakuan-kelakuan yang buruk diubahkan oleh Tuhan. Sama seperti Markus ya, kita telah belajar dia telah tinggalkan pelayanan. Dia telah tinggalkan tugas pekabaran Injil bersama dengan Paulus dan Barnabas. Namun Yesus belum selesai berurusan dengan dia. Kelakuan Markus sebelumnya yang telah tinggalkan pelayanan, yang telah tinggalkan tugas pelayanan, yang telah tinggalkan tugas pemberitaan Injil, Tuhan kembalikan, kelakuannya diubah, diperbaiki. Sehingga Tuhan pakai dia untuk mencatat biografi, mencatat pelayanan, mencatat kehidupan Yesus di muka bumi. Dan dalam ya apa yang kita bahas di Warta Jemaat itu tentang fakta-fakta Alkitab, ini adalah satu-satunya buku yang mampu mengubah hidup manusia menjadi baik, menjadi benar, menjadi baru. Banyak kata-kata motivasi, banyak buku-buku motivasi, banyak motivator-motivator yang mengeluarkan kata-kata bijak, namun tidak mampu mengubah hidup manusia. Tapi ini satu-satunya Alkitab, ya, satu-satunya buku Alkitab yang kita miliki yang mampu mengubah hidup manusia, yang mampu mengubah karakter manusia. Kalau kita membaca Alkitab itu sama seperti Alkitab ini adalah bagaikan cermin. Dan kita melihat betapa kotornya kita.
Namun bukan hanya sekedar cermin, namun cermin yang mampu juga membersihkan segala kekotoran kita. Nah, kalau dalam dongeng-dongeng, wah ini cermin ajaib. Tapi ini bukan dongeng, Alkitab kita adalah realita, kenyataan yang mampu membersihkan hidup kita. Yesus katakan, kamu telah bersih oleh karena firman. Nah, kenapa Yudas dikatakan namun ada satu yang tidak bersih? Karena Yudas tidak mau menerima firman. Yudas tidak mau menyimpan firman. Yudas Iskariot tidak mau mengaplikasikan firman, tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan ruang dalam hatinya untuk firman tinggal. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Kita dengar firman, kita baca firman supaya kita selalu dididik dalam kebenaran. Supaya kita tahu mana ini yang benar, mana yang tidak, saudara. Sebab di tengah-tengah dunia yang kita hidup ini sekarang semuanya terasa abu-abu ya, samar-samar. Bahkan banyak orang yang sudah memutarbalikkan kebenaran. Yang salah dijadikan benar, yang benar dijadikan salah. Itu yang kita hadapi, itu yang kita hidupi hari-hari ini, itu yang kita lihat. Namun ketika segala tulisan yang diilhamkan Allah ini ada dan kita terbuka untuk mendidik kita, maka kita dapat menemukan kebenaran itu di tengah-tengah ketidakbenaran yang ada. Paulus katakan dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Kabarkan berita Injil. Aduh, aku malu ngomong. Saudara punya media sosial, gunakan media sosial saudara. Saudara bisa rekam, Yesus itu juru selamat. Tampilkan di status WA saudara. Saya yakin teman-teman saudara di WA tidak semuanya itu Kristen. Ada yang lain. Dan ketika mereka pasti akan melihat, mendengar. Tugas kita yaitu hanya merekam, menyampaikan Yesus juru selamat. Intinya itu ya, pokoknya saudara bisa atur kata-kata yang lain. Selebihnya, biarkan Roh Kudus bekerja. Waktu pertemuan wilayah kemarin ada seorang ya guru ya, istri pendeta tapi dia guru, dia cerita, tiba-tiba muridnya datang, terus dia datang, dia berkata, Bu aku mau nyanyi. Oh ya nyanyi apa silahkan. Itu jam istirahat, gurunya waktu itu masih belum ke ruang guru. Aku mau nyanyi Bu, silahkan nyanyi. Nyanyi apa aja dibanding-bandingki. Ya, guru ini cerita saya tertawa juga. Nyanyinya dia kaget sudah. Tuhan Yesus tidak berubah sambil koplo-koploan itu saudara. Loh, kamu kok tahu itu? Ya di TikTok, di Instagram ada. Dan seperti itu kalau bahasa kerennya sekarang candu. Itu sangat terpatri Bu. Sangat melekat di pikiran saya. Terus sampai satu kali ketika dia tanya, Ibu gerejanya di mana? Saya kepingin datang. Seperti Bunda tadi cerita kepada anak-anak sekolah minggu. Walaupun dia tidak menyebutkan ayat di Alkitab, namun Bunda selalu mengajarkan kata-kata di Alkitab. Sehingga muridnya datang, Bu aku pingin melok sekolah minggu namun orang tuanya tidak mengizinkan. Sampaikan berita Injil ini dengan media sosial kita. Saudara, pasti akan ada banyak yang menonton. Satu kali kelak, selebihnya Roh Kuduslah yang biarkan bekerja. Akan menjawab. Inilah keunggulan teknologi yang Tuhan berikan bagi kita. Kita harus manfaatkan. Ya, saya mencoba membagikan reel ya, di Instagram.
Saya lihat yang nge-lag itu ada beberapa yang bukan Kristen. Saya lihat, loh, saya enggak berteman, tapi dia nge-lag bukan dari. Ya, yuk kita lakukan hal itu ya. Dan poin yang terakhir ya saudara, 5 menit saja. Kita membahas tentang anak Allah. Tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya, kalau saudara buka punya kamus besar bahasa Indonesia, baik secara buku ataupun digital, saudara bisa ketik anak Allah. Anak Allah itu artinya gelar yang disematkan kepada Yesus Kristus yang menyatakan bahwa ia berasal dari Allah untuk menyelamatkan manusia. Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi yang berusaha melempari batu, aku ini keluar dari Allah. Aku ini di dalam Allah dan aku ini keluar dari Allah. Pribadi Allah mengeluarkan pribadi Yesus. Jadi itu Allah. Ini merupakan sebuah gelar yang disematkan kepada Yesus yang menyatakan bahwa ia berasal dari Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan kita mengetahui bersama bahwa kata anak Allah sampai hari ini menimbulkan kontroversi yang luar biasa, saudara. Kalau saudara membaca dalam kitab Yohanes, Pak Tamsir pun juga telah menyampaikan bagaimana berkali-kali Yesus menyatakan, aku ini anak Allah. Di kalangan orang-orang Yahudi pada waktu itu berapa banyak yang menentangnya. Yang tidak menyetujui pengakuan Yesus bahwa aku ini anak Allah. Apalagi di kalangan orang-orang yang membenci kekristenan. Wah, istilah anak Allah ini dianggap sebagai ajaran yang sesat dan menyerang ajaran Kristen. Ya, sejak dulu sampai sekarang serangannya Tuhan kok beranak, Tuhan kok punya anak. Maka disebut anak Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita juga harus belajar tentang bahasa ya. Di bahasa Indonesia itu ada yang namanya majas. Ya, suatu kata atau kalimat untuk menjelaskan sesuatu hal sebagai suatu perbandingan. Tetapi juga ada yang namanya kata majas. Sekarang kata majasnya contoh rumah sakit. Apa yang terlintas dengan rumah sakit, saudara? Apakah rumah itu sakit? Rumahnya sedang sakit? Atau sakit di dalam rumah? Nah, itu kan terjemahan letterlek, arti letterlek. Tapi kita mengerti bahwa rumah sakit bukan rumahnya yang sakit, tetapi adalah tempat untuk mengobati orang-orang yang sakit. Kita pernah mendengar kata anak sungai, saudara? Anak sungai. Kalau pikirannya sempit, dan kita pun pasti akan menolaknya. Mana mungkin sungai wanita menikah dengan sungai pria, terus punya anak dengan julukan anak sungai. Ya gak mungkin. Nah, orang-orang yang menyerang kekristenan berkata anak Allah, bagaimana mungkin Allah pria menikah dengan Maria, terus punya anak Allah. Nah, itu pemikiran yang sempit, berarti dia tidak belajar tentang bahasa dan tidak menghormati intelektual yang Tuhan berikan. Kita menyebut anak sungai, anak gunung bukan berarti gunung pria sama gunung wanita punya anak yang disebut anak gunung. Padahal anak gunung artinya apa? Ya, yang gunung punya anak, ya, atau gunung yang meletus terus melahirkan gunung lain seperti Gunung Krakatau disebut anak Gunung Krakatau. Disebut anak gunung karena dia suka hiking naik gunung, suka berkemah ke gunung, oh dia disebut anak gunung, sukanya naik gunung.
Tidak semua kata atau kalimat harus diterjemahkan secara hurufiah. Ya, contoh anak sungai itu berarti adalah belahan sungai besar. Ya. Mungkin ada yang jauh lebih dalam, belok, sehingga membentuk aliran-aliran kecil. Namun tetap itu disebut sebagai sungai. Hanya saja diistilahkan, oh itu ada anak sungai. Dari sungai besar, terus ada belokan mengalir kecil, air kecil. Tapi berpusat dari sungai besar, disebut anak sungai. Tapi tetap istilahnya asli itu adalah sungai. Anak Allah demikian juga, bukan berarti Allah pria menikah dengan Allah wanita, punya anak yang disebut anak Allah. Atau Allah menikah dengan Maria, kalau menikah dengan Maria saya mau tanya kapan pernikahannya, di mana resepsinya apa, panganane opo. Nah, anak Allah itu artinya gelar yang disematkan kepada Yesus. Dan kalau kita berkata tentang anak sungai, dia tetap adalah sungai. Kalau kita berkata Yesus anak Allah, berarti dia Allah. Anak gajah apa saudara? Bledug. Tapi anak gajah orang menyebut tetap dia adalah gajah. Anak badak tetap orang menyebut dia adalah badak. Lah kalau anak Allah berarti kita meyakini dia adalah Allah. Itu yang simpel saja. Mari kita buka dalam Yohanes 5 ayat 18. Kita baca saja ayat-ayat ini, Yohanes 5 ayat yang ke-18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, ini penyembuhan di kolam Bethesda. Bapa di dalam aku dan segala yang kukerjakan ini berasal dari Bapa dan aku menyebut Allah itu adalah Bapakku. Ketika Yesus menyebut Allah adalah Bapanya, orang Yahudi tahu persis hal ini. Kalau Yesus menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dia berasal dan keluar dari Allah, orang Yahudi menganggap dan benar-benar tahu bahwa Yesus telah menyamakan dirinya dengan Allah sendiri. Orang Yahudi sebenarnya sudah paham dengan pernyataan Yesus. Allah adalah Bapakku, aku bekerja dari Bapa dan berasal dari Bapa. Sama dirinya dengan Allah. Yohanes 10 ayat 30 sampai 36. Yohanes 10 ayat 30 sampai 36. Aku dan Bapa adalah satu. Maka dari itu ketika Yesus berkata seperti ini, responnya orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus, banyak pekerjaan yang baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia, ya kepada Yesus yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah?
Yesus mengutip dalam kitab Mazmur, sedangkan ketika firman disampaikan orang itu menerima, Allah memberikan gelar kepada orang itu sebagai Allah. Aku menyebut kamu Allah karena firman yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar. Lah kalau Allah saja menyebut mereka yang terima firman sebagai Allah, dan kemudian aku berkata anak Allah, kamu mengatakan aku menghujat, dan aku melakukan suatu kejahatan, kan sesuatu yang aneh. Maka dari itu Yesus memperingatkan kepada orang Yahudi, dalam Mazmur lo dikatakan yang terima firman Allah disebut Allah. Nah, sedangkan aku yang adalah firman, kenapa kamu enggak terima aku sebagai Allah? Ya, dari sini kita jelas saudara, bahwa Yesus adalah Allah. Orang Yahudi tahu betul segala pernyataan yang diucapkan Yesus. Ya, identitas Injil berbicara tentang Allah dalam Yesus Kristus. Nanti kita akan melihat pertemuan berikutnya tentang mulai pelayanan Yesus yang menunjukkan kehambaan. Mari kita berdiri bersama-sama, Tuhan memberkati. Seberapapun saudara bisa tangkap dari firman Tuhan petang hari ini, itu menambah iman dan juga menambah pengetahuan kita akan kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih yang sempurna telah kuterima dari Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, amin. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Haleluya. Dia Allah yang kekal, Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kasih yang sempurna telah, Dia Allah yang kekal, Dia Allah yang sanggup juga membawa kita kepada kekekalannya yang mulia, karena kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Haleluya. Layakkanku ku dapat memanggilmu. Haleluya. Bapa, kau beri yang ku
Engkau Bapa yang kekal. Haleluya. Kau yang ku minta. Oh, minta cari ketuk pintu. Itulah doa yang tetap. Itulah keleluasan hati Allah, kasih Allah untuk kita semua yang selalu rindu untuk kita diselamatkan. Haleluya. Inilah kabar baik itu, kabar kasih karunia yang menyelamatkan kita. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Amin. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk Allah Bapa di surga. Terima kasih untuk Allah Anak Yesus Kristus. Terima kasih untuk Allah Roh Kudus yang kekal adanya. Namun dalam kekekalan-Mu, Engkau tetap menyertai kami manusia di waktu yang tidak kekal. Bahkan Kau memiliki suatu kerinduan yang utuh, yang murni, yang sejati untuk kami. Supaya kami satu kali kelak nanti bersama-sama dengan Engkau dalam kekekalan. Inilah kabar baik yang kami terima dalam Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Anak Allah. Injil yang menyelamatkan, Injil yang meneguhkan, mengokohkan kami. Dan kami mau menjadi pewarta-pewarta firman Tuhan. Kabar baik kepada mereka yang belum diselamatkan. Supaya mereka juga menerima anugerah yang sama yang seperti kami telah terima. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Engkau memberkati umat-Mu petang hari ini semakin bertumbuh, semakin berbuah dalam pengenalan akan Kau melalui firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati, ya, puji Tuhan. Kita juga belajar dikit untuk ya, wawasan untuk kebenaran firman Allah atau pengenalan untuk kita pelajari bersama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nanti untuk latihan pujian ya, berapa yang ada. Lalu Jumat besok tetap ada doa ya. Lalu Sabtu jangan lupa diundang ya, untuk mengakhiri doa penghiburan dalam keluarga Bapak Zaman, jam yang sama 5:30. Juga kaum muda diundang di tempat ini ya, ditiadakan digabung di sana ya. Puji Tuhan, minggu pagi anak-anak sekolah minggu, siang kembali pada raya 8:30. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang agung. Mari angkat pujian bersama-sama. Kami memuji akan kebesaran Allah. Oh haleluya. Besaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
mengakhiri ibadah pada petang hari ini ya Bapa, dan kami bersama-sama sudah diberkati lewat firman Tuhan setiap kehadiran kami, dan kami boleh senantiasa Tuhan sudah diberi kekuatan oleh kebenaran firman Allah. Bentar nanti latihan pujian dan untuk persembahan jemaat mengerjakan Tuhan berkati. Selesai kami pulang, Allah menyertainya ya Bapak. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita datangnya dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai kita sekalian pada petang ini. Sampai Yesus datang yang dua kali, pulanglah kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera, berkat Abraham, berkat Ishak, Yakub ada bersama kami. Kami memberkati bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita bersama.